Trailer kedua film Spider-Man No Way Home telah dirilis dan mungkin pihak studio telah mengedit frame yang berisi Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Marvel dan Sony masih menyembunyikan keberadaan kedua Spider-Man tersebut. Selain mengkonfirmasi bagaimana peristiwa Spider-Man Far From Home menjadi faktor utama dalam film, trailer itu juga mulai membangun narasi multiversalnya. Putus asa akan bantuan hukum yang diberikan kepadanya setelah identitas pahlawan supernya terungkap, Peter Parker menemui Doctor Strange untuk meminta bantuan. Tapi, alih-alih membuat keadaan menjadi lebih baik, mantra sang dukun itu malah memperburuk keadaan. Rupanya, mereka telah mengekspos bumi ke berbagai ancaman multiversal. Doctor Strange dan Peter Parker malah mengundang beberapa tamu dari semesta Andrew Garfield dan Tobey Maguire. Jadi, jika penjahat dari film Sony Spider-Man sebelumnya bisa muncul di Spider-Man No Way Home, kenapa Spider-Man Andrew Garfield dan Tobey Maguire tidak? Meskipun rumor yang mengatakan bahwa Andrew Garfield dan Tobey Maguire berada dalam film tersebut, namun keberadaan mereka belum diperlihatkan di dalam trailer. Tapi, mungkin saja mereka benar-benar ada di dalam trailer yang diedit. Marvel Studio dikenal suka mengubah trailer mereka dalam upaya untuk menjaga kerahasiaan alur cerita filmnya. Dalam trailer kedua ini, kita diperlihatkan scene di mana sosok Dr. Octopus yang tidak mengenali Spider-Man Tom Holland. Ini sekaligus mengkonfirmasi dengan jelas keberadaan varian Spider-Man Tobey Maguire. Tentakel Dr. Octopus juga terlihat beraksen merah dan gold yang sangat identik dengan Tony Stark Iron Man di MCU. Mengutip dari comic book, draft awal dari Iron Man memang mengungkapkan kalau Tony Stark adalah penemu dari tentakel mekanis yang digunakan oleh seorang ilmuwan di New York. Nah, tentakel ini sendiri digunakan dalam penelitian fusi panas oleh Oscorp, di mana penelitian ini merupakan tandingan dari arc reactor Stark Industries yang merupakan sebuah energi fusi dingin. Jadi, kemungkinan kalau Doc Ock ini bukan Doc Ock-nya semesta Sam Raimi, melainkan sebuah semesta lain di mana Tony Stark dan Oscorp eksis dan menjadi saingan dalam bisnis energi. Atau mungkin juga, Iron Man sebenarnya eksis di dalam semestanya Sam Raimi. Selain itu, terlihat Peter Parker, Ned, dan MJ di dalam sebuah ruangan bawah tanah bersama dengan Dr. Octopus. Peter menanyakan nama Dr. Octopus dan mereka bertiga tertawa. Apakah ini mengkonfirmasi kalau Dr. Octopus bakal membantu Peter Parker melawan villain lainnya? Terdengar narasi dari Doctor Strange yang mengatakan we need to remember. Namun, narasi ini terdengar seperti narasi yang dipotong-potong dan bukan berasal dari satu kalimat. Terlihat juga Peter Parker yang menggunakan black magic suit. Kostum ini merupakan kostum khusus yang dimanterai oleh Doctor Strange agar Spider-Man dapat memulangkan kembali seluruh villain ke universe-nya. Yang lebih mengejutkannya lagi, semua villain yang berada dalam trailer ini disebut sebagai ghost oleh Dr. Octopus. Ini mengkonfirmasi adanya keretakan multiverse yang menyebabkan villain-villain yang seharusnya mati kembali hidup dalam realitas yang berbeda. Selanjutnya, terdengar sebuah narasi dari Doctor Strange yang terlihat seperti beberapa potongan percakapan yang berbeda-beda. Masih belum jelas siapa yang dimaksud Doctor Strange sebagai "It's their fate". Apakah mungkin Andrew Garfield dan Tobey Maguire akan mati dalam film Spider-Man No Way Home nanti? Mungkin akan aku jawab pada video selanjutnya. Scene selanjutnya masih menjadi misteri. Sebenarnya, apa yang ingin dilakukan Peter Parker Tom Holland dengan relik mistik yang berbentuk kotak yang dipegang oleh Doctor Strange? Relik sakral ini mungkin menjadi solusi buat masalah Peter Parker, namun memiliki konsekuensi yang cukup berat untuk multiverse. Selanjutnya, scene beralih pada pertempuran di sebuah lokasi konstruksi yang belakangan diketahui sebagai konstruksi patung Kapten Amerika. Tom Holland terlihat melawan 3 villain secara bersamaan. Nah, terlihat juga sebuah scene di mana Electro sepertinya menembakkan serangan ke arah Dr. Octopus sehingga dia jatuh dari atas konstruksi. Terkonfirmasi sudah kalau Dr. Octopus bakal membantu Spider-Man melawan villain-villain lainnya. Nah, buat kalian yang masih bingung soal kehadiran Andrew Garfield dan Tobey Maguire, sebenarnya ada beberapa adegan di dalam klip yang diduga sengaja diedit agar tidak menampilkan kedua Spider-Man tersebut. Lokasi pertarungan di atas konstruksi patung Kapten Amerika terlihat mirip dengan bocoran set foto yang memperlihatkan ketiga Spider-Man berada dalam satu tempat. Dalam sebuah cuplikan pertarungan, terlihat Spider-Man Tom Holland melawan 3 villain secara bersamaan. Namun, Lizard dan Electro tidak mengarahkan serangannya ke Spider-Man Tom Holland. Ada 2 orang yang dihilangkan dalam scene ini. Dan jika diperlambat, terlihat Lizard seperti dipukul oleh seseorang yang tidak terlihat. Bisa jadi,
Scene ini adalah sebuah scene di mana Spider-Man Andrew Garfield menyerang Lizard. Mungkin juga Spider-Man versi Andrew Garfield terlibat dalam adegan penyelamatan MJ dari tingkat atas konstruksi. Ini akan menjadi momen emosional di mana Andrew Garfield teringat akan kesalahannya saat dia gagal menyelamatkan Gwen Stacy. Beberapa pertanyaan yang belum terjawab, siapa sebenarnya dalang dari semua peristiwa ini? Dan apakah film Spider-Man No Way Home nanti akan benar-benar mengkonfirmasi Absolute Point in Time yang sebelumnya sudah di-tease di serial What If episode 4? Karena di trailer sebelumnya, Dr. Strange sudah mengatakan bahwa Peter Parker mencoba menjalani kedua kehidupan yang berbeda, sehingga terungkapnya identitas Peter Parker merupakan sesuatu yang harus terjadi. Sebenarnya, dari dua trailer ini, jalan cerita Spider-Man No Way Home sudah terungkap jelas. Tapi, gak etis untuk diungkap karena berpotensi sebagai spoiler. Jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa klik like dan subscribe. Aku Konal Karatsaurus pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!